Silakan duduk, shalom. Saudara, saya sudah lama tidak berjumpa dengan saudara. Karena itu saya mau memberikan beberapa kesaksian. Saudara, yang pertama, mulai tahun ini awal Januari, Tuhan memberikan beban untuk kami membangun sekolah, saudara. Sekolah untuk para pemulung, anak-anak jalanan, sekolah untuk orang-orang yang tidak mampu. Memang sekolah ini gabung, saudara ya. Jadi 50% untuk orang-orang yang tidak mampu, saudara. Di mana mereka semua dikasih baju, dikasih seragam, dikasih tas, dikasih buku, dikasih semuanya komplit, saudara. Dan 50% lagi untuk orang-orang biasa, supaya mereka bisa sekolah, saudara. Sekolah ini sekolah yang sangat luar biasa, saudara ya. Karena sekolah ini nasional plus dengan 20 jam Inggris setiap minggunya, saudara. Jadi sekolah ini sekolah yang sangat-sangat mahal sebenarnya. Tetapi karena Tuhan, maka kita bukan karena kita bisa membayarnya, tetapi karena anugerah Allah itu besar buat kita. Amin. Saudara, dan Allah memberikan anugerah yang luar biasa, sehingga sekolah ini sudah berdiri, saudara. Saudara, sekolah ini dimulai dibangun Januari, dan sekarang sekolah ini sudah berdiri. Saudara, dan totalnya, saudara, sekolah ini sekarang harganya 10 M, saudara ya. 10 miliar, saudara. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Saudara, saya memulai pembangunan dengan modal 50 juta. Saudara, sama sekali. Saudara, waktu itu adalah sebuah kegilaan, saudara ya. Bayangkan memulai membangun sekolah dengan 50 juta, saudara. Tetapi pada waktu hari ini saya melihat bagaimana Allah dahsyat. Allah itu luar biasa. Sudah ada 350 murid di dalamnya. Dan Allah sedang terus, saya percaya tahun depan kurang lebih akan ada 650 murid, saudara. Dan kita akan terus bertumbuh, saudara ya, ribuan. Dan saya percaya, saudara, melalui sekolah ini akan ada banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Akan ada anak-anak generasi baru yang menerima Yesus, diubahkan punya karakter Kristus. Saudara, saya percaya ini waktu yang jahat. Karena itu kita perlu banyak mengisi kekuatan kita. Amin. Saudara, perlu banyak isi dengan firman Tuhan. Saudara, kalau mau pergi mana-mana, ingat di mobil bawa kaset khotbah. Jadi macet dengerin kaset khotbah, ya. Kalau saudara lagi masak, pasang kaset khotbah. Jangan sia-siain ya waktu itu. Saudara lagi ngepel nyetrika, pasang kaset khotbah, saudara. Itu akan sangat membuat kita makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Amin. Pasang VCD daripada nonton, saudara ya, sinetron terus, pasang VCD Kristen, saudara. Pasang lagu puji-pujian. Nah, sekarang kita masuk firman Tuhan, saudara. Di dalam Mazmur, mari kita buka Mazmur, saudara. Mazmur 29. Saudara, judulnya adalah Kebesaran Allah dalam Badai. Saudara, judulnya mengerikan. Kebesaran Allah dalam badai. Dalam hidup ini, saudara, seringkali kita tidak mau ada badai. Kita maunya semua aman, betul? Kita maunya tenang-tenang aja. Kalau perlu, saudara ya, jangan ada, saudara, yang namanya kekacauan. Kita maunya tenang. Tetapi saya mau berkata, seringkali kita justru melihat kebesaran Allah di dalam badai. Saudara, ada dua hal tentang badai ini, saudara, yang menjadi ayat besar. Yang pertama, di dalam Mazmur ini dikatakan kebesaran Allah dalam badai. Di dalam Ayub dikatakan jawaban Tuhan di dalam badai. Jadi rupanya kebesaran Allah maupun jawaban Allah itu ada di dalam badai. Saudara mau lihat badai? Ya, saudara jangan lari kalau ada badai. Ya, jangan kayak ayam sembunyi kalau ada badai, ya. Tetapi kita raja wali, amin. Kita keluar kalau ada badai. Karena di dalam badai kita akan melihat kebesaran Allah. Di dalam badai kita akan melihat jawaban Tuhan. Saya kasih satu kesaksian, saudara, bagaimana jawaban Allah di dalam badai. Ini badai sungguhan. Saudara, pada waktu itu saya tinggal di Belanda. Dan saya tinggal, saudara, di flat yang sudah sangat jelek, saudara, rumah susun yang jelek, saudara, penuh dengan kecoa, liftnya itu sering mogok, saudara ya, sering stuck di tengah-tengah. Jadi antara tingkat 6, tingkat 7 stuck di tengah-tengah, saudara. Kalau saudara tanya, apa pernah bu di tengah-tengah lift macet? Pernah, sering, saudara ya. Saya sudah 2-3 kali kena di dalam lift begitu macet di tengah-tengah. Saudara, saking biasanya sampai sudah tidak takut. Saudara, berkali-kali saudara kita lihat liftnya tidak jalan, saudara, sehingga harus naik ke atas jalan kaki. Saudara, dan saya mulai berdoa untuk minta pindah. Saya bilang, Tuhan, saya pengen rumah yang baru. Saya pengen dapat tempat yang baru. Tetapi saudara ya, untuk dapat tempat yang baru dan murah di sana itu harus daftar. Dan daftarnya itu lesnya panjang sekali. Orang-orang bilang percuma deh lu daftar.
Paling-paling kamu udah lulus baru dapat. Karena kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun baru dapat, saudara. Jadi percuma saudara daftar. Dia bilang kalau kita belum punya rumah sama sekali, itu memang dapat prioritas, bisa dapat. Tapi kalau kita sudah punya rumah, ya walaupun rumah itu jelek, saudara, untuk pindah itu susah. Dan masalahnya juga orang tidak pernah ada yang mau masuk ke tempat saya yang lama. Jadi dibiarin aja penghuni lama biar di situ terus, biar penuh, saudara ya. Nah saudara, saya mulai berdoa, saudara. Saya berdoa, Tuhan saya mau rumah yang baru. Tolong Tuhan saya daftar supaya dapat flat rumah susun yang baru. Ya, yang punya pemerintah yang bagus, yang murah. Saudara, dan kemudian saudara, Allah menjawab, saudara. Tiba-tiba datanglah badai menerpa bangunan itu. Saudara, ini bangunan tinggi 17 tingkat. Wah, badai kencang sekali. Saya sendiri ngerasain ciut-ciut. Jadi di dalam rumah itu, karena itu dari baja semuanya ya. Saudara, sehingga di rumah itu kerasa, saudara, kayak orang naik kapal. Saudara ya begitu. Goyang saudara kayak gempa bumi. Tapi bukan karena itu, karena badai saudara. Karena badai. Dan kemudian ada satu badai yang begitu kuat saudara. Itu membuat saudara yang namanya rumah itu saudara, slab itu miring. Udah tidak balik lagi, miring terus begini. Itu saudara, tembok di kamar saya itu retak dari atas sampai ke bawah. Bolong segini. Jadi retak sampai ke bawah. Atasnya segini, bawahnya kecil, retak saudara. Saya berpikir saya salah doa kali ya. Saya doa minta pindah, dapatnya malah badai. Pada waktu itu saya tidak ngerti saudara. Saya lihat, waduh, sekarang luar biasa. Kalau dingin, ya kan kami di sana kan 4 musim. Saudara, waktu itu terjadi memang musim panas. Tapi pada waktu itu saya bilang, ini sebentar lagi musim dingin. Habis musim panas kan gugur, masuk dingin lagi, saudara ya. Dan saya berkata, nanti kalau dingin apa enggak, haleluya, itu dari tembok bolong, saudara ya. Keluar, angin masuk, saudara. Saya berkata, Tuhan, ini gimana, salah ini. Tapi rupanya enggak, saudara. Saya melihat kebesaran Allah dalam badai. Saya melihat jawaban Allah dalam badai. Begitu itu terjadi, orang telepon, datang inspektur. Langsung diperiksa, saudara ya. Dan kemudian dia berkata, gedung ini tidak layak pakai. Semua orang harus mengisi formulir. Mau pindah di mana? Ya, kami isi, saudara. Dan kemudian kami dapat prioritas nomor 1. 1 bulan kemudian pindah. Bukan cuma pindah. 1 orang dikasih, saudara, 1.250 gulden. Sebagai ongkos dipindahkan secara terpaksa. Luar biasa. Ya. Kalau Tuhan itu luar biasa. Ya saudara, saya berkata, wow, ini benar-benar badai membawa berkat. Amin. Saudara, karena itu jangan takut kalau ada badai. Karena di balik badai ada berkat. Di balik badai ada kemuliaan. Nah, ini judulnya. Saudara, dan ini saudara, firman-firman ini bicara tentang suara Allah. Nanti disebutkan suara Allah, suara Allah, suara Allah. Nah, saudara tanya, suara Allah itu siapa? Kalau saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini, maka saya sedang menyampaikan suara Allah, betul? Tapi kalau saya marah-marah, kira-kira suara Allah bukan? Saya maki-maki orang misalnya, suara Allah bukan? Bukan kan? Jadi pada waktu setiap dari saudara mulai menyimpan firman di dalam hatimu, dan firman itu keluar dalam hidup kita, maka itulah suara Allah. Amin. Saudara, jadi setiap dari Anda itu bisa menjadi suara Allah. Saudara, setiap dari kita, sesederhana apapun kita bisa menjadi suara Allah. Asal kita ini menyimpan firman di dalam hidup kita dan kita mengeluarkannya. Alkitab berkata jangan sampai dari mulut kita keluar kutuk dan berkat. Ya, kita buang nih perkataan-perkataan negatif. Kita buang kebiasaan ngomel, sungut-sungut. Kita buang kebiasaan ngutuki orang. Kita buang kebiasaan gosip, karena itu penyakit perempuan, saudara ya. Buang semuanya yang begitu-begitu, saudara. Maka kita akan dikuduskan mulut ini oleh Tuhan. Amin. Dan pada waktu mulut kita dikuduskan, maka kita akan menjadi suara-suara Allah. Kita akan pergi kemanapun kita membawa suara Allah. Di tengah keluarga kita akan membawa suara Allah. Di tengah kebaktian kita akan membawa suara Allah, saudara. Dimanapun kita pergi, kita akan membawa suara Allah. Dan kalau saudara tahu, ada satu kuasa di dalam suara Allah. Nah, kita akan pelajari hari ini. Tadi saudara memulai dengan harusnya tema hari ini adalah wanita bermazmur. Amin. Nah, saudara, salah satu kalau saudara mau membawa suara Allah, banyaklah bermazmur.
Pada waktu saudara memuji pemazmur, saudara sedang membawa suara Allah, memenuhi bait ini loh, bait. Sebelum memenuhi bait ini, yang kelihatan bait kita dulu dengan suara Allah. Amin. Nah, kita sekarang pelajari apa sih kuasanya suara Allah. Apa spesialnya? Kita lihat ayat 1, kepada Tuhan yang penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Saudara, pada waktu kita mau menyuarakan suara Allah, maka yang pertama kita harus belajar memuji. Karena itu dikatakan kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat 2 masih berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, 2 ayat ini mengajak kita untuk menyembah. Pada waktu kita mulai menyembah, bermazmur, memuji, maka hidup kita itu akan penuh dengan suara Allah, saudara. Saudara, mari biasakan reaksi pertama dalam apapun yang kita temui dalam hidup ini, memuji dan menyembah. Misalnya saudara ya, lihat ya, anak saudara nakal, lari-lari, bikin macam-macam, saudara bilang gini, haleluya, anakku luar biasa. Amin, bisa begitu? Saya sudah praktekkan bertahun-tahun. Saudara, setiap kali saya lihat, wah anak saya bikin macam-macam, saya bilang haleluya. Saya punya anak yang kreatif, anak yang baik, saya bersyukur Allah memberikan anak yang ajaib buat hidup saya. Saudara, itu reaksi, saudara, membalikkan semua pengaruh iblis. Saudara, saya pernah naik mobil, tiba-tiba truk dari depan mundur. Tidak ada apa-apa, saudara, truknya mundur, kena mobil saya, cekier, saudara. Reaksi pertama saya, haleluya, Allah mau ganti saya mobil yang baru. Saudara, terima kasih, Allah itu baik, saudara ya. Allah itu baik, saudara. Ya, habis itu saya turun, diurus juga, saudara ya. Tapi karena namanya juga supir truk, nggak bisa ganti ya, sudah. Tapi saudara, yang pertama reaksinya ini harus memuji Tuhan, saudara. Saudara, kemudian kalau misalnya berat, saudara, sama suami, disakiti, langsung bilang, terima kasih Tuhan, ini baik. Ini pengajaran, pelajaran rendah hati. Amin. Saudara, tadi pagi, saudara, kami buat kalender, buat nanti saudara yang datang di grand opening, saudara dapat kalender Mahanaim, saudara ya, gratis. Nah, saudara pagi-pagi dia langsung telepon, dia bilang, aduh, hasilnya itu lebih jelek dari yang kita mau. Ya, 50% warnanya tidak keluar. Ya, warnanya harusnya pengennya keluar gitu, saudara ya. Ini warnanya jadi doff semuanya, saudara. Terus saya bilang, haleluya. Dia langsung bilang, gimana bisa bilang haleluya? Katanya, kita nyetak lebih dari 5.000, keadaannya seperti itu, katanya. Apa itu warnanya tidak keluar? Saya bilang, bagus toh, supaya kita belajar rendah hati. Ya, kita tidak bisa selalu berikan yang sempurna, tapi lewat ini kita belajar rendah hati. Ya, sebegini Tuhan izinkan, kita mau tetap harus mengucap syukur. Amin, saudara ya. Kita harus terus mengucap syukur. Dalam segala perkara mengucap syukur, saudara. Dan pada saat kita mulai memenuhi bait ini dengan ucapan syukur, di situ ada kekuatan, ada suara Allah. Nah, kita lihat sekarang yang ketiga. Saudara, dikatakan suara Allah di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Saudara, kalau Alkitab bicara tentang air yang besar, ini bicara masalah. Ini bicara problem, ini bicara banjir, saudara ya. Saudara, dan dikatakan suara Allah di atas banjir yang besar. Artinya yang pertama, saudara dan saya sebagai ibu-ibu, saudara harus penuh dengan suara Allah, karena suara Allah akan mengalahkan setiap banjir dalam hidup kita. Amin. Saudara, jangan pernah takut dengan banjir apapun dalam hidup ini. Jangan pernah takut dengan segala macam musibah dan masalah, saudara. Saudara, saya sudah lihat pada waktu pembangunan ini. Saudara, kami lihat kami tidak punya uang. Ada hari-hari di mana mepet, dan bukan cuma mepet, kurang, saudara. Tetapi saya lihat, saya cuma bisa berkata, saya percaya Allah memberkati. Saya bilang, saya ambil berkat dari utara, selatan, barat, dan timur. Saya angkat tangan pagi-pagi dan saya berkata, saya terima mana. Saya percaya Tuhan, Engkau sanggup mengadakan dari yang tidak ada. Saudara, dan sampai hari ini saya lihat pemeliharaan Tuhan. Saudara, saya menghadapi musibah di mana suami saya waktu itu sakit. Saudara, dokter berkata ini komplikasi dan kronis. Saudara, dokter berkata hatinya saudara itu tidak berfungsi. Saudara, dan dikatakan kalau 6 bulan bisa sembuh itu bagus. Coba saudara, masa dibilang suruh sakit 6 bulan, saudara ya. Saudara, dibilangnya saudara, Bu,
Ibu udah bookingan jadi rumah sakit ya, minta korting khusus, ambil kelas yang rada murah. Kenapa saya bilang gitu? Orang suami saya manajer. Dia bilang, karena Bu, ini bakal 2 bulan lebih di rumah sakit katanya. Ya nanti tidak akan diganti terus, karena itu sudah lebih baik yang murah. Saya bilang enggak. Ya. Saya percaya Allah buat segala sesuatu, kan ada limitnya saudara ya. Walaupun saudara manajer pun ada limitnya saudara. Jadi dia bilang hemat-hemat ya. Karena bakal 2 bulan katanya di rumah sakit saudara. Saudara saya bilang enggak. Saya pada waktu itu saya berkata ini musibah, tapi saya ucapkan firman. Saya tumpang tangan, saya berbahasa roh. Saya berkata, Tuhan Engkau Allah yang ajaib. Saya berkata sama suami saya, kita percaya Allah berikan hati yang baru. Ada banyak hati di surga sana. Saudara ya, betul? Ya, ada banyak saudara. Ya Allah tinggal ambil dan tempel di situ yang baru. Ya. Saudara, dokter berkata saudara 6 bulan baru sembuh, 2 bulan di rumah sakit. Suami saya cuma 4 hari di rumah sakit, saudara. Saudara sembuh total. Dokter, saudara ya. Dokter kasih surat saudara untuk cuti, saudara. Permohonannya 2 minggu. Suami saya itu tidak betah nganggur, saudara. Jadi saudara cuma 4 hari di rumah sakit, 2 hari di rumah kerja lagi, saudara ya. Dia bilang daripada nganggur ngapain, katanya saudara. Kerja lagi. Saudara saya melihat bagaimana Allah, suara Allah ada di atas badai. Amin. Saudara, karena itu mari, apapun yang saudara sedang hadapi, lawan dengan firman. Lawan dengan ucapan syukur. Lawan dengan pujian. Saya ingat setiap kali saudara ya, ibu saya mulai nyanyi terus. Dia nyanyi El Shaddai, El Shaddai. Saya tahu saudara ya. Saya tahu pasti tidak ada duit. Karena itu nyanyinya El Shaddai. Saya tahu udah mepet sekali nih saudara ya. Sudah mungkin tidak ada, beras pun mungkin tidak ada saudara. Tapi setiap kali dia makin kencang nyanyi El Shaddai, saya selalu melihat dalam seumur hidup saya, Allah menyediakan. Ya. Allah menyediakan. Saudara, kalau dia mulai nyanyi, Tuhan Engkau sobat yang setia. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata. Saya ngerti, ribut sama papa saya, saudara ya. Tapi Allah selalu mendamaikan, saudara. Ibu saya itu contoh dan teladan buat saya. Dia tidak pernah ngomong sama anak ini, aduh papa itu ya keterlaluan ya. Oh, dia itu bikin gara-gara lagi nyakitin hati saya. Tidak pernah. Tapi kami bisa membaca saudara dari apa? Lagunya. Saudara ya. Pokoknya lagunya itu menunjukkan apa yang sedang dia alami, saudara ya. Kalau dia nyanyi terus Tuhan, sobat yang setia, tetesan air mata Engkau mengerti, ribut-ribut ya. Tapi saudara pasti beres. Karena Allah itu mengaminkan setiap perkataan ya. Sekali lagi saudara. Saudara sekali lagi ibu jangan belajar mempengaruhi anak yang negatif. Suamimu kayak apa jangan ngomong sama anak saudara ya. Anak bisa baca kok, ibu nyanyi aja terus. Ya, nyanyi terus saudara. Maka itu akan membawa sesuatu yang luar biasa. Amin saudara ya. Saudara saya punya seorang teman, dia punya bos pelit banget saudara. Pelitnya minta ampun. Terus saudara dia bilang, udah setiap kali ngomong sama orang lain bilang, aduh bos gua pelit, aduh bos gua pelit. Saya bilang, kamu itu ya semakin ngomong begitu, iblis semakin amin. Amin, ya kan? Makin pelit, makin diikat. Terus dia bilang, terus ngomongnya apa? Ngomong yang bilang, bos saya baik, luar biasa, ajaib, murah hati. Ya bersyukur kemurahan Tuhan ada padamu. Masuk kantor, tumpang tangan tuh ke kantornya bos yang tidak ada bosnya ya. Oh suasana kemurahan. Saudara dia bilang, iya benar. Sebulan dia lakuin bosnya berubah. Sama dia baik banget ngasih duit terus. Diajuin buat kenaikan tingkat. Saudara banyak orang tidak punya kuasa, tidak tahu kuasa. Bagaimana suara Allah itu menghadapi badai. Amin. Satu lagi terakhir kesaksian. Saudara kemarin saya baru diceritain sama teman saya. Dia bilang, teman saya ini dulunya saudara orangnya pemarah saudara. Selain pemarah, kalau sama suami itu susah sekali tunduk. Karena dia punya kepahitan terhadap laki-laki. Dia lihat ayahnya saudara ya, nyeleweng saudara. Karena itu dia pahit, dia pemarah saudara. Dan dia juga tidak mau tunduk saudara dengan laki-laki. Saudara seringnya tuh saudara ya, dia selalu salahin. Untuk apapun keadaan di rumah dia salahin suaminya. Nah tapi yang lucu dia bilang begini. Kamu tahu enggak In? Dia bilang, kalau kita ini berdoa berdua setiap malam. Suami saya itu ngomongnya segini, terima kasih Tuhan untuk istri yang baik. Istri yang luar biasa, menggenapi Amsal 31. Terus saya bilang, terus kamu kalau dengar begitu rasanya gimana? Saya pikir ini nyindir ya. Katanya ya.
ngotbahin saya di dalam doa, katanya ya. Saudara, terus kamu gimana? Tapi karena saya kesel, saya bilang aja, amin, 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 katanya ya. Supaya cepat amin, maksudnya saudara. Bukan apa-apa, saudara, supaya cepat amin. Dia bilang, tapi aneh loh. Perkataan dia itu merubah saya. Dia bilang, makin hari saya tidak bisa. Mau marah ini kayak ada yang nahan. Mau makiin dia kayak ada yang nahan. Dia bilang, apalagi kalau sudah malam, dia mulai berkata, terima kasih untuk orang yang paling lemah lembut, kasih sayang, tidak bisa marah. Loh, katanya ya. Saudara, karena itu saya bilang, mari. Ya, apapun sekarang, mari. Biar suara Allah ada di atas badai. Amin. Kita lihat yang ayat 4. Ayat 4. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Amin. Saudara, yang kedua dikatakan saudara ya, bahwa suara Tuhan itu penuh kekuatan. Jadi kalau kita itu lemah, mulai menyuarakan suara Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat setiap kelemahan. Coba kalau misalnya saudara ini pemalu ya, itu kelemahan, betul? Saudara lihat di depan kaca dan mulai berkata, engkau ciptaan baru yang lama sudah berlalu, pemalu sudah pergi, pemberani ada di depan kaca. Nah, saudara ya, suarakan, suarakan. Saudara, kalau saudara ini khawatiran, takut, ada kan yang takut, dikit-dikit takut. Coba saudara suarakan berkata, kalau burung pipit aja, ya, Tuhan pelihara. Bunga bakung Tuhan jandani, apalagi aku. Saudara, dan firman Tuhan itu ya dan amin. Kemarin ada seorang hamba Tuhan yang berkata, dan itu benar saudara. Dia berkata Alkitab, bunga bakung dalam segala kesederhanaannya. Salomo dengan segala kemegahannya tidak bisa menandingi bunga bakung. Ayatnya bilang begitu kan? Mungkin kita berkata begini, bagaimana mungkin baju kita keren-keren begini, mana bedanya, bagusnya mana sama bunga bakung? Tapi dia berkata begini, coba diambil. Pakaian semahal apapun, mau sutra kek, mau apapun, kalau dicari yang paling kecil di depan mikroskop, maka bentuknya cuma sret. Betul kan? Mau sutra, mau katun, akhirnya cuma kotak-kotak begini kan? Tapi coba ambil bunga. Bunga bakung, bunga apa? Itu yang molekulnya ada yang bulat-bulat. Ada yang melengkung. Allah menenun begitu rupa. Saudara, kalau manusia tidak bisa, semuanya cuma lurus-lurus. Strip. Saudara, karena Allah mau berkata, ini loh, sampai molekul yang terkecil aku ciptakan dengan indah. Apalagi kamu yang gede-gede gini, Allah buat pasti lebih indah. Amin. Ya, karena itu coba saudara, kelemahan kita apapun, ya, mulai memperkatakan suara Allah, yaitu salah satunya firman Allah. Katakan ayat-ayat firman terus sampai bangkit kekuatannya. Karena kekuatan Allah ada dalam suaranya. Amin. Yang kedua dikatakan suara Allah itu semarak. Saudara, semarak ini artinya sukacita. Artinya sorak-sorai. Saudara, ada banyak orang tidak mengerti pentingnya bersukacita. Padahal Alkitab berkata bersukacitalah, sekali lagi kukatakan kepadamu bersukacitalah. Saudara, banyak sekali ayat tentang bersukacita di Nehemia dan berkata, ya, sukacita di dalam Tuhan itulah kekuatan kita. Saudara, sukacita itu sangat menentukan. Saya mau tunjukkan. Misalnya begini. Saudara, di sini ibu-ibu ya. Ibu-ibu, kalau anakmu itu tidak senang pelajaran sejarah, suruh ngapalin Pangeran Diponegoro, suruh ngapalin saudara ya, nama-nama saudara, nama-nama siapalah yang susah-susah, nama-nama itu, nama-nama biologi misalnya. Kalau dia tidak suka, tidak hafal-hafal, betul tidak? Tapi anak-anak kita kan suka main PS, PlayStation. Itu namanya kan lebih susah-susah, nama orang Jepang semuanya. Bisa hafal toh? Bisa kan? Tidak usah disuruh loh, hafal. Saya itu bingung, anak saya bisa ngapalin saudara 24 nama pemain sepak bola semua Jepang. Tsubasa Osora, terus siapa, Yamashiko, apalah, nggak tahu, Kamatsu, apa nggak tahu saudara. Namanya komplit hafal. Saya bilang, apa ya? Masalahnya di mana saudara? Suka. Anak saya bisa hafal nama pemain bola dengan bagiannya. Gelandang tengah, kan, pemain kiper, ini, semuanya apa? Tapi suruh ngapalin sejarah nangis. Katanya susah, banyak. Katanya ya. Apa banyaknya? Sejarah cuma paling 5 nama. Ya,
Karena sejarah Raja Aceh, si Sultan siapa gitu. Sama orang Jepang kalah jauh lah, namanya masih Sultan orang Jepang. Saudara ya, namanya Sultan pemain-pemain Italia. Ya ada Romario Casa, Sekova, enggak tahu lah, karena anak susah saya aja enggak ingat. Kenapa yang bola ingat? Sedangkan sejarah enggak ingat. Faktornya satu, suka, betul? Dia suka bola, dia suka PlayStation. Suka itu membuat semuanya menjadi mudah. Karena itu Tuhan bilang bersuka cita, nak. Ya, dokter-dokter sekarang menemukan orang yang bersuka cita lebih cepat sembuh daripada orang yang sedih. Sampai ada orang penyakit kanker sudah stadium 4. Saudara tidak bisa diapa-apain lagi karena semua sudah menyebar di seluruh sel-selnya. Saudara kemudian dikasih, saudara, ini benar-benar terjadi di Jerman. Diuji, dikasih, saudara, yang namanya video-video, saudara, tentang lawakan. Dia ketawa sampai begitu. Saudara, itu lama-lama dia makin sehat dan makin sehat. Makanya kemudian diadakan penyelidikan. Kenapa Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat. Ya, obat yang manjur, betul. Rupanya pada waktu saudara tertawa, itu sel-selmu bergetar. Itu sama seperti olahraga. Ya, dan itu membunuh sel-sel yang seperti kanker. Sel-sel seperti kanker itu sel-sel yang tidak bisa bergetar, tapi kaku lah istilahnya ya, itu membunuh. Yang kedua, pada waktu saudara bersuka cita, saudara itu melepaskan hormon. Dan hormon ini, saudara, ada satu zat hormon, bisa mengalahkan semua bibit penyakit. Dia ini lebih kuat, saudara, dari antibiotik. Dan semakin saudara tertawa, ini hormon makin dipicu. Tapi kalau saudara sedih, ini hormon berhenti. Saudara, ini hormon jadi berhenti. Kalau saudara itu benci dan marah sekali, ya, itu membuat hormon saudara ini ya 6 jam tidak berproduksi. Karena itu saudara, rupanya Alkitab itu benar-benar berkata, dan ini ya dan amin, bahwa Tuhan bilang bersukacita. Amin. Coba pemimpin pujiannya tadi cembetut mukanya. Saudara ya, maka semua pujian tidak akan seru, ya kan? Saudara, sukacita itu membumbui banyak hal. Saudara makan deh, saya pernah diundang orang makan, saudara ya. Orang ini pengen menyenangkan saya, tapi dia tidak bilang kalau dia itu tidak suka makanan Jepang. Dia bilang sama saya, Bu, ibu paling suka makanan apa? Ditanya, saya jawab jujur dong. Saya paling suka makanan Jepang, saya bilang. Dibawalah kita ke tempat restoran Jepang. Dia itu tidak suka makanan Jepang. Tetapi dia tidak bilang. Saudara, nah saya pesan, dia buat menemani saya sebagai rasa hormat. Dia pesan makanan Jepang. Tapi saudara, dia itu setiap kali makan mau muntah. Jadi mukanya, saudara, saya tidak tahu kalau masalahnya begitu. Tapi dia berusaha menahan. Jadi mukanya itu udah tidak karu-karuan, saudara, cembetut banget begitu, saudara ya. Sebenarnya bukan karena cembetut, menahan muntah, saudara ya. Karena dia tidak suka makanan Jepang, saudara. Saya itu baru tahu. Nah, saudara, apa yang terjadi? Saya yang biasanya berselera sekali makanan Jepang, bisa tidak pengen. Lihat wajahnya itu, ini orang apa sih? Tidak pengen traktir ya, mau usah traktir. Saya pikir itu begitu, saudara ya. Saya jadi tidak pengen makan, langsung lihat wajahnya. Ya rasanya udah deh, jadi aduh, udah benar-benar tidak ada selera. Saudara, saya terpaksa habiskan makanan saya karena saya tidak mau buang makanan. Itu salah satu prinsip saya. Kita pulang, sampai di jalan saya ngomong. Saya jujur ya, saya tanya, muka kamu tuh kenapa? Ada masalah atau ada apa? Atau kamu tidak suka makan sama saya? Dia bilang, saya sudah pengen muntah, Bu, dari tadi. Makanannya saya tidak suka, katanya ya. Baunya aja saya sudah mau muntah. Saya bilang, loh kenapa tidak bilang? Ya, mendingan saya makan di Chinese restoran atau di nasi padang dengan sukacita. Daripada saudara saya makan di restoran Jepang, dicembetutin seperti itu, saudara. Saudara, dan itu betul. Karena itu apapun. Saudara kira-kira tuh ya, suami-suami itu tidak pengen pulang kalau lihat muka saudara jembetut. Dia bilang mendingan mampir di karaoke deh, katanya. Mendingan bilang itu terus rapat, padahal rapat, saudara ya, sama sekretaris, saudara ya. Kenapa? Karena seringkali muka istri itu tidak enak dilihat, saudara. Muka istri itu udah cembetut, saudara. Karena itu buat suasana rumahmu semarak. Amin, saudara ya. Buat suami itu kangen lihat cinta kita, lihat senyum kita, ya, lewat kekaguman kita sama dia. Ya.
Saudara, setiap kali suami saya pulang, saya usahakan saudara rumah sudah rapi, saya sambut dia, saya ciumin dia, dan saya berkata, "Yang, ya, aku kangen," gitu ya. Saudara, dia suka senyum bilang, "Kangen, beneran kangen lagi," aku bilang gitu ya. Saudara, dan banyak istri tidak biasa ngomong begitu. Saudara, coba deh, ya, coba ngomong dari hatimu, saudara ya, tentang kangen, I love you, aku sayang kamu. Terus saya selalu ngomong gini, gue bangga lagi punya suami bos yang ngelirik. Katanya gitu ya. Tapi saya tahu liriknya, tapi senang. Saudara ya, nya tuh senang, saudara ya. Saudara, saya bilang saya bangga jalan kamu, coba. Itu suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu membawa pujian buat saudara kita. Amin. Membawa sukacita. Saudara pernah nggak sih ciumin anak-anak saudara dan berkata, mama bangga banget punya anak kayak kamu. Mama senang banget punya anak kamu. Saudara bilang, habis nilainya 5, masa bilang begitu? Kita bangga bukan karena nilainya, saudara. Ada banyak dari yang lain yang kita bisa banggakan dari anak kita. Amin, saudara ya. Saudara, ada banyak hal yang bagus, saudara, dari anak kita. Percayalah, saudara. Saya bersyukur, saudara, saya punya banyak, saudara, hal-hal yang saya bisa nikmati dari anak-anak saya. Ya, kelucuan mereka, saudara ya, gaya-gaya mereka, dan saya suka ciumin, dan saya suka berkata, aduh, mama kangen banget sama kamu. Dan mereka tahu, ya. Mereka tahu bahwa saya mengasihi mereka. Nah, kita lanjutkan. Setelah semarak, ya, kita lanjutkan. Kita lihat ayat 5. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Saudara, Alkitab bicara pohon aras, dan pohon aras Libanon ini bicara kesombongan. Saudara, dan dikatakan suara Tuhan itu menumbangkan setiap kesombongan. Saudara, dalam hidup ini ada banyak orang sombong yang kita hadapi. Saudara, ada banyak orang yang menekan kita, ya. Tapi saya mau berkata suara Tuhan menumbangkan itu semua. Amin. Kita jangan lawan orang sombong dengan sombong, pasti hancur. Tapi kita lawan orang sombong dengan kerendahan hati. Amin. Saudara, karena kerendahan hati itu suara Tuhan. Kesombongan itu suara iblis. Amin. Saudara, kalau ada orang jahat itu juga melambangkan, saudara ya, kesombongan sebenarnya. Jangan lawan kejahatan dengan kejahatan, karena kejahatan itu suara iblis. Tapi lawan kejahatan dengan kebaikan, karena kebaikan itu suara Tuhan. Amin. Saudara, pada waktu saudara dimaki, saudara ya, itu juga melambangkan kesombongan. Saudara, jangan lawan saudara makian, saudara, dengan balik makian. Tapi lawan makian dengan kelemah lembutan. Amin. Karena suara Tuhan itu lemah lembut. Saudara, jangan lawan penindasan dengan penindasan atau pemberontakan. Ada banyak orang melawan penindasan dengan pemberontakan atau saudara dia keluar, ya. Saudara, dia lari dari penindasan. Saudara, tapi lawan penindasan dengan kerelaan. Jadilah seorang hamba, saudara. Saudara bilang, kita tambah ditindas nanti. Tidak. Karena Alkitab berkata, suara Tuhan akan menumbangkan pohon aras. Amin. Saya sudah melihat bertahun-tahun. Pada waktu kita memberikan, saudara, kerelaan kita, pengabdian kita, itu akan mematahkan setiap pohon-pohon aras. Setiap pohon aras. Saudara, saya dulu punya seorang guru yang killer sekali. Saudara, ini guru, wah, saudara yang nindes. Suruh gambar misalnya 5. Habis gambar 5, nanti kalau udah dibilang, ini jelek, dirobek-robek di depan kita. Ini anak TK juga bisa gambar kayak begini, saudara. Saudara, belum lagi dimaki-makinya, saudara ya. Kita dibilang goblok, bego, saudara ya. Lihat muka saya nih, belum apa-apa dia sudah bilang gini. Muka kayak kamu mendak punya bakat jadi arsitek, katanya gitu. Saudara, dia bilang muka kayak kamu tuh ya, pantasnya masuk dapur, katanya gitu. Saudara, kawin aja sana, digituin loh saya, saudara. Saudara, saya itu sudah pengen pulang. Saya aslinya, saudara ya, itu juga galak. Pada waktu dia bicara seperti itu di depan, saya sudah mau ambil tas keluar. Saya sudah pikir begini, dia memangnya pikir satu-satunya guru. Memangnya dia pikir berhak menghina orang seperti itu. Saya sudah ambil tas loh, saudara. Saya sudah mau pulang. Tuhan bilang, duduk di situ. Kalahkan penindasan dengan kerelaan. Saudara, saya bilang, saya senyum. Saya jawab, iya Pak, saya memang tidak pandai, karena itu saya butuh Bapak. Kaget, saudara. Begitu saya jawab begitu, kaget. Terus dia ngomong begini, pintar juga kamu jawabnya. Langsung keluar pujian. Karena penindasan itu tidak tahan.
pada waktu kita menjawab dengan kerelaan. Minggu depannya lagi datang lagi. Dia sikat tuh teman-teman. Bayangin saudara, dari 40 anak masuk. Saudara, yang minggu kedua saja sudah tinggal 10. 30 langsung mengundurkan diri. Tidak kuat. Kami menyelesaikan dengan 4 orang. Dari 40 orang. Saudara, karena orang tidak tahan ditindas. Tidak tahan direndahkan. Saudara, yang kedua, dia maki lagi kami. Habislah dibantai, istilah kami dibantai. Jadi kalau kami mau datang itu kami udah ketawa-ketawa. Siap mental dibantai gitu. Ya udah bilang begitu ya saudara, kami mau datang. Saudara, dia bantai lagi. Sampai ke saya. Dia bilang begini lagi. Kamu kan goblok, dia bilang begitu ya. Kenapa kamu tidak pulang ke Indonesia? Saya bilang, saya goblok Pak. Tapi saya mau belajar. Dan saya akan tetap belajar, saya bilang. Selama Bapak kasih kesempatan. Saudara, dia jawab apa? Mental yang seperti ini saya suka. Loh, muji lagi saudara ya. Sehabis itu saudara, minggu-minggu selanjutnya, sejelek apapun saya, dia bilang begini, enggak apa-apa, saya tahu kok kamu memang goblok, tapi mau belajar kan? Makanya begitu saudara. Bahkan saudara, lebih lagi saudara, dia enggak kasar sama saya. Dia enggak robek-robek, dia enggak usir saya. Bahkan minggu-minggu selanjutnya pada waktu kami tinggal 4 orang, dia selalu puji saya. Dan dia berkata, saya berani jamin kamu bisa sukses. Apapun yang kamu buat dalam hidup ini. Saya ketawa dan saya bilang, kenapa Pak? Dia bilang, mental kayak kamu. Ya, itu akan membawa sukses dalam hati. Kena juga kamu. Ya, saudara ya. Kenapa? Saya bukan kena sama saya. Tapi kena sama caranya Tuhan. Karena suara Tuhan itu mengalahkan, menumbangkan pohon ara. Dari pohon yang keras, saudara. Sombong, tumbang. Saudara. Bahkan dia sampai akhir menyayangi saya. Selalu, dia sudah tidak jadi guru saya, suka datang nemuin saya. Tanya, gimana kabarnya? Katanya ya. Kapan kamu lulus? Kalau lulus ingat-ingat saya. Tumbang dia saudara ya. Ada sesuatu yang menyentuh saudara. Karena itu saya berkata, siapapun yang kau hadapi, ya, buat pohon-pohon ara sekitar kita itu tumbang. Karena suara Tuhan, amin. Dan suara Tuhan itu bukan kekerasan, tapi kelemah lembutan. Suara Tuhan itu bukan kejahatan, tapi kebaikan. Suara Tuhan itu bukan pemberontakan, tapi ketaatan dan penundukan. Kerelaan untuk menderita, itulah suara Tuhan. Buat suara Tuhan itu terdengar hari-hari ini. Karena hari-hari ini dunia sedang penuh dengan suara yang lain. Suara yang lain berkata, istri harus berdiri sama tinggi dengan suami. Itu kan suara hari-hari ini. Suara-suara hari ini bilang, ya, ngapain perempuan tidak butuh laki-laki. Suara hari-hari ini berkata, saudara ya, kita harus licik, ya, supaya kaya. Suara hari-hari ini bisa bicara banyak hal, penipuan, kejahatan, kekerasan. Tapi saya mau berkata, buat suara Tuhan bergema lewat hidup kita. Amin. Kita lanjutkan. Setelah itu dikatakan, saudara, ayat 6. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Saudara, ini sesuatu yang aneh. Tapi artinya begini, gunung bisa bergerak enggak? Enggak kan? Kaku kan? Berdiri kan? Enggak bisa goyang kan? Tapi dikatakan gunung bisa melompat-lompat, betul? Seperti anak-anak, betul? Anak banteng, anak lembu, betul kan? Saudara, artinya gini, saudara hadapi orang kaku seperti apa? Banyak istri-istri ngeluh sama saya, suami saya itu kaku. Ya, ini tidak bisa dirubah, Bu. Ya, keputusannya, ya, keputusan kepala sekolah tidak bisa berubah. Misalnya, anak saya pasti tidak naik kelas. Mungkin saudara sedang menghadapi pemerintah. Dan saudara berkata keputusannya sudah tidak bisa berubah. Mungkin saudara sedang menghadapi sesuatu yang berkata tidak bisa, Bu. Ini gunung besar, tidak bisa nyingkir di depan kita, tidak bisa berubah, kaku. Mertua saya, aduh Bu, udah deh, karapan, kaku, yang gede lagi. Tapi Alkitab berkata, suara Tuhan membuat mereka meloncat-loncat. Amin. Percaya. Pemimpin-pemimpin pujian, kalau engkau membawa suara Tuhan, engkau bisa merubah suasana. Dari orang-orang yang paling kaku, diam, melotot, bisa loncat. Amin. Karena ada suara Tuhan. Tapi jangan pernah bawa suara kita sendiri. Jangan pernah bawa, saudara ya, suara iblis.
tapi bawa suara Tuhan. Saudara, saya itu punya suami, salah satulah menurut saya orang terkaku di dunia, saudara ya. Suami saya itu kaku, saudara, kaku, benar-benar kaku. Menurut saya dia itu orang yang tidak tahu warna lain selain hitam dan putih, saudara ya. Pokoknya kalau udah pokoknya begitulah, hitam dan putih. Saudara, tetapi saya melihat, saya menghadapi dia dengan suara Tuhan. Saya mendoakan, saya tunduk, saya bernubuat atas dia. Dan saya bisa melihat sekarang menjadi suami yang paling fleksibel. Menjadi suami yang begitu percaya kepada saya. Banyak hal, saudara ya. Ya, dia percaya dan sangat mendukung saya. Saudara, dia tidak pernah lagi seperti dulu diktator dan memaksakan apa-apa ke saya. Dia kenal saya, dia lepaskan saya, saudara. Dan saya benar-benar bersyukur untuk itu. Saya cuma bisa berkata, saya lihat perubahan suami saya. Benar-benar. Mungkin saudara tidak percaya. Satu hal yang sepele lah, menunjukkan kekakuan dia. Suami saya itu dulu hidupnya dengan jadwal. Jadi ada jadwal jam berapa harus ke WC. Itu ada, saudara ya. Ada benaran, saudara, ada jadwal. Karena dia pemain olahraga. Dan dia juga orang yang tidak berjadwal bergerak kemana angin bertiup. Saudara, dia tidak tahan benar, saudara. Dia lihat, kalau mau berangkat, saya sudah ke WC. Tapi nanti di toko saya bilang, yang ke WC. Nanti berapa lagi yang ke WC. Dia bilang, kamu itu ya perlu bawa pempas kali ya, ya. Saudara, karena buat dia tidak bisa masuk akal, saudara. Bahwa orang tidak bisa mengatur. Menurut dia segala sesuatu itu harus dijadwal, saudara ya. Harus ada aturannya, saudara. Saudara, tapi saya belajar, saudara. Kalau dia menggerutu, dia marah, saudara. Saya belajar untuk bawa itu ke Tuhan. Saya cuma belajar untuk memberikan pengertian, saya minta maaf, ya. Saudara, jamnya tidur saya baru mulai gambar. Ya, kalau saudara arsitek kan itu tergantung idenya. Saudara bagaimana mau gambar kalau belum ada ide? Jadi kadang-kadang saudara bisa coret-coret terus sampai sore. Tiba-tiba saudara ya jam 10 malam idenya keluar. Mulai gambarlah jam 11 malam. Saudara ya, tidak tidurlah saya sampai pagi. Nah, suami saya tidak bisa hidup begitu. Saudara, dia berkata ya jam segini harus tidur. Kalau tidak tidur dia pusing, saudara ya. Saudara, tapi saya lihat, saya belajar untuk memberikan pengertian, saya minta maaf, saya berdoa buat dia, saya memberkati. Saudara, hari ini dia sama bergerak seperti angin dengan saya, ya. Saudara, dia masih bisa mengikuti jadwal dia, tetapi saudara, dia bisa begitu luar biasa. Saudara, semakin hari saya semakin berkata, Tuhan, benar, Engkau bisa membuat gunung, ya, itu menjadi anak lembu, saudara, yang berjingklak-jingklak. Percayalah, saudara, apapun yang kau sedang hadapi, Allah kita lebih berkuasa dari itu. Suara Allah luar biasa. Amin. Kita lihat selanjutnya. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Artinya dia juga bisa membersihkan, menguduskan. Saudara, kalau saudara pulang seringkali ya dari mana, atau anak-anak saudara pulang dari sekolah, seringkali tanpa sadar itu membawa begitu banyak roh atau suasana yang tidak enak. Saudara, itu perlu dikuduskan. Dan kita punya kuasa, punya otoritas. Kita tinggal tumpang tangan dan berkata, dalam nama Yesus segala yang najis, yang kotor, pengaruh-pengaruh jelek, aku patahkan dalam nama Yesus. Maka suara Tuhan itu akan seperti api yang mentahirkan. Amin. Saudara, kadang-kadang kalau ada tamu datang dalam rumah kita, saudara tidak tahu itu tamu bawa roh apa saja, maka suasana rumah bisa jadi tidak enak. Saudara bisa tinggal berkata, dalam nama Yesus semua yang bukan dari Allah keluar. Dan aku bersihkan rumah ini tahir, supaya ini menjadi tanah atau menjadi rumah kesukaan Tuhan. Saudara, kita punya kuasa, otoritas untuk mentahirkan. Seperti nyala api. Suara kita seperti nyala api yang mentahirkan segala sesuatu. Amin. Membersihkan segala sesuatu. Kemudian ayat 8. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Siapa dalam hidup ini yang sedang mengalami padang gurun? Tidak ada duit, tidak ada cinta, tidak ada kasih, tidak ada rasanya hadirat Allah. Pada waktu saudara mulai berkata-kata, maka suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Artinya kita akan keluar dari padang gurun itu segera. Amin. Saudara, dikatakan selanjutnya, Tuhan membuat padang gurun Kadesi gemetar. Sama diulang 2 kali. Mari saudara, ya, apapun padang gurun dalam hidupmu, katakan, bernubuatlah. Buat padang gurunmu itu gemetar dan saudara akan keluar. Amin. Saudara, kita lihat ayat 8, ayat 9.
Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan dikundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Saudara, dalam hidup kita itu kita harus mengandung banyak hal. Kita harus mengandung janji-janji Allah. Kita harus menerima visi dan pegang. Itu namanya mengandung. Tapi seringkali ada orang yang mengandung tidak pernah melahirkan, saudara ya. Saudara, dia cuma berharap, tidak pernah lihat kenyataan. Dia cuma tangkap visi, tapi tidak pernah kelihatan. Dan salah satu untuk membuat visi itu jadi, bernubuatlah. Suara Allah itu membuat, dikatakan, induk rusa itu melahirkan. Saudara, saya sudah lihat dalam hidup saya. Saudara, pada waktu saudara sekolah itu mulai mau dibangun. Saudara, dan beberapa hamba Tuhan berkata kepada saya, bernubuat. Katakan, aku melihat bahwa bangunan itu berdiri. Aku melihat di sana, di sini ada TK, ada SD, ada SMP, bilang. Dan kemudian ada beberapa hamba Tuhan bilang, sampai engkau bisa membayangkan, sampai engkau percaya, sampai engkau melihatnya. Saudara, dan itu saya lakukan. Dan kalau sekarang gedung itu berdiri, saudara, saya tahu benar bahwa suara Tuhan membuat saudara setiap impian kita menjadi kenyataan. Setiap yang kita kandung, harapan-harapan itu menjadi kenyataan. Saudara, apa yang kau sedang harap hari ini? Kau berharap dapat uang? Engkau berharap anakmu luar biasa? Engkau berharap dapat jodoh? Engkau berharap tokomu maju? Mulai bernubuat. Mulai lihat itu dengan iman. Ya, maka suara Tuhan akan membuat kita melahirkan. Amin. Saudara, teman saya benar-benar mengandung dan tidak bisa keluar. Anaknya itu tidak mau keluar-keluar, saudara. Kata dokter tidak mau turun-turun. Ada kan yang anaknya tidak mau turun, saudara ya. Yang mungkin kebelit, usus atau apa, anaknya tidak mau turun. Dan Tuhan berkata, kenapa kamu tidak bicara? Dan dia perintahkan, keluar dalam nama Yesus. Begitu dia ngomong, saudara, langsung mules, langsung keluar. Ya, Allah kita itu Allah yang dahsyat. Saudara, dan dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, kita lanjutkan. Ayat 10, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Jangan pernah takut. Siapapun presiden, siapapun pemerintah yang ada di Indonesia, ada desas-desus ini dan itu, dia raja. Dan dia akan memegang kendali untuk seluruh kehidupan bangsa kita. Ayat 11, Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Berkat, kekuatan, dan sejahtera menjadi bagian kita. Mari kita berdoa.